Halo teman-teman Motor Plus Online dan Grid Motor. Kali ini kita lagi bersama dengan test ridernya Motor Plus yang bobotnya 100 kg. Kali ini Motor Plus sedang mencoba Honda CBR 250RR 2022 yang terbaru. Bagaimana kesannya? Mari kita tanya sang rider. Halo bro, gimana nih bro? Bro, ya ini kita lagi ada di fasilitasnya Astra Honda Motor di daerah Cikarang, dan kita kesempatan untuk mencoba Honda CBR 250R. Kita nyoba di track yang jadi kita nggak bisa ambil di sana, biar jelas, jelasnya biar saya jelasin motor kesana. Jadi kita ngomongin ubahan dulu dari CBR 250R 2022. Yang paling kelihatan adalah dari segi desainnya, dia lebih lebar, lebih looks, lebih baiknya lebih dapat. Dia sudah pakai soft tracker baru, SOA SPF GT, dan mesinnya juga ada ubahan. Tenaga kurang lebih 1 dk. 1 dk ya bro. Nah itu gimana tuh performanya nih setelah ngetes di sirkuitnya AHM? Oke, performanya untuk badan saya yang 100 kilo dan diameter paha 40 cm. Dari posisi berkendara dulu ya, dari awal berkendara sampai kita naikin. Ini tuh cukup nyaman. Dia gede di sini, jadi kita menjepit rentang bodinya di sebelah sini tuh enak. Dan joknya ini juga kebutuhannya empuk, jadi nggak bisa berat. Kalau berat 100 kg pantatnya pas tuh ya? Sama joknya ya? Oh. Jadi juga lebar, empuk. Nah, nggak cuma jok yang empuk, didukung juga sama peradamannya, software perendahan yang juga nyaman. Kalau soal performa, mesinnya ini ada dari pihak AHM sendiri bilang ada perubahan dari segi head, kemudian ring piston yang membuat rasio kompresinya naik dari 12,1 banding 1 menjadi 12,5 banding 1 dari yang model sebelumnya ya. Yang sebelumnya 12,1, sekarang 12,5 banding 1. Kemudian kalau tenaga juga demikian, tadi saya bilang ada kenaikan 1 dk, yang sebelumnya itu 40,5 dk kalau nggak salah, sekarang yang 2022 ini menjadi 41,7 dk di RPM yang sama, kalau nggak salah 13 RPM. Nah tadi dapat top speed berapa tuh bro? Kita kan di sini ada dua area. Area yang pertama itu yang kita mencoba untuk bermanuver, dan untuk diajak bermanuver motor ini cukup enak. Dan yang di area kedua itu untuk coba top speed, area yang lurus itu kurang lebih 1,2 km. Dan kalau dari stop and go itu bisa dapat 130 km per jam saya yang 100 kg ini. Dan kalau yang agak jauh saatnya dari running itu saya tembus 150. Dan itu dibatasin ya bro ya? Pasti, karena saya nggak pakai wear part. Nah, Faktor keamanan. Mungkin kalau ada juga teman-teman media lain yang pakai, itu bisa dibolehkan di atas 160. Tapi alasan keselamatan jadi dibatasin. Jaga juga sama yang AHM. kalau handlingnya sendiri gimana bro? Buat bobot yang 100 kilo nih? Yang 100 kilo sebenarnya agak kagok ya, karena udah lama nggak naik kayak gini. Tapi surprisingly enak, nyaman, dan dia kan udah pakai ABS, jadi nggak usah takut buat tiba-tiba rem ngekunci. Ya, kurang lebih segitu aja impresi berkendara saya rider yang bobotnya 100 kg dengan Honda CBR 250RR 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe channel Grid Motor. Bye bye.
Oke Pak, Ya. silakan. Oke, saya akan menjelaskan perbedaan mesinnya Ford yang di tahun 2020 bisa menaikkan powernya. Yang pertama adalah bagian silinder. Ya, di bagian silindernya head di sini ini matras ya kan, kita kalau matras ini sehingga dengan adanya ini dibuka ini maka di bagian ruang bakar yang di samping ini lebih kecil, lebih kecil, otomatis perbandingan kompresinya jadi naik, yang tadinya di 12,1 menjadi 12,5. Jadi dengan adanya perbandingan kompresinya bisa naik, maka tenaga mesin nantinya akan bisa lebih baik. Nah, dengan adanya perbandingan kompresi ini lebih baik, lebih tinggi kan, dari 12,5 didukung oleh volumetric efisiensi. Volumetric efisiensi itu jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam silinder. Ya, jumlah bahan bakar yang masuk ke jumlah bahan bakar dan udara ke dalam silinder lebih baik itu didukung oleh perubahan sudut densanya di bagian in. Sudut densanya di bagian in yang di sini, yang sebelumnya itu membukanya ke 5 derajat sebelum TMA dari TMA, kemudian diubah menjadi 4 derajat sebelum TMA, dan menutupnya lebih lama nih yang menutupnya setelah TMB yang sebelumnya 30 derajat setelah TMB. Nah, kalau yang terbarunya adalah 34 derajat setelah TMB. Jadi lama untuk membukanya. Dengan adanya lama membukanya, liftnya ini, lift camnya juga dilebarin sehingga masuk bahan bakarnya akan lebar. Trapnya membukanya. Ini bahan bakar masuk ke dalam ruang silinder tidak cuma itu saja yang berubah ya alamatnya, tapi di bagian intake portnya pun juga dirubah ya kan. Ini dilebarin yang sebelumnya di 21,4 sekarang sudah 21,6 ini ya, lebih lebar sebenarnya. Dengan adanya ini lebih lebar, ininya lebih lama membukanya dan lebih lebar membukanya, sehingga bahan bakar yang masuk ke dalam ruang silinder akan lebih banyak. Dengan adanya lebih banyak di sini, maka akan menghasilkan tenaga yang lebih baik. Dengan adanya tenaga yang lebih baik ini tadi, gerak naik turunnya piston akan dicepatkan. Hasil ini kita buat untuk mengurangi gesekan. Dengan mengurangi gesekan diantaranya adalah di bagian piston. Di bagian piston yaitu di bagian ring pistonnya. Ring piston, tekanan ring piston ke dinding silinder itu dikurangin tekanannya. Ya kan, tekanan ring piston ke dinding silinder tetap dikurangin sehingga posisi pada saat piston naik turun itu flow friction ya, gesekannya akan berkurang. Nah, dengan demikian kinerja mesin akan lebih ringan. Dengan adanya kinerja lebih ringan ditambah lagi ringan lagi, yaitu bobot daripada magnetnya dari di sini, bobotnya juga dikurangin. Yang sebelumnya 1,670 kg sekarang menjadi 1,650 kg. Ini lebih ringan. Ya, dengan di sini lebih ringan, otomatis kinerja mesin lebih baik. Nah, itu pun juga didukung oleh lifter tensioner. Ini lifter tensioner menekan ke gap tensionernya, dia ditambahkan supaya putaran rantai mesinnya tetap konstan. Ya, gitu. Dengan demikian hasilnya baik, didukung oleh perubahan rasio transmisinya. Ya, gear rasionya diubah dari gigi 1 2, 3, 4, 5, 6 diubah rasionya, bahkan di bagian final gearnya pun diubah. Itu yang menghasilkan power up di CDR 250
250 di tahun 2023. Oke Pak, berarti Pak dengan sederet perubahan tadi Pak, itu ada kenaikan atau perubahan tenaga nggak sih Pak? Ya, otomatis karena harganya jangan dibanding yang sebelumnya. Oke. Kalau lihat dari data spek, kalau tidak salah naik 1 deka ya Pak ya? Iya, betul. Dan pendidikan bagian perubahannya di sini. Oke. 1 deka itu seharusnya ada kontribusi ke top speed juga kan Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau umpama tadi teman-teman merasakan pada saat top speed, kemudian pada saat 1, 2, 3-nya dengan menggunakan big shifter yang galak itu ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Kalau quick shifter berarti ini apa ya? Sorry maaf, ini kopling ya Pak? Big shifter ini ada hubungannya dengan ini, terus kemudian ada hubungannya juga dengan sensor-sensor yang ada di big shifter, kemudian lembut dan gasnya itu big shifter ada hubungannya dengan transmisi juga. Pak, transmisinya kan berubah Pak. Itu jadi lebih close atau bagaimana Pak? Semuanya ada ya, dari 1 sampai 6. Jadi lebih rapat gitu Pak? Lebih Panjang? panjang, ada yang lebih rapat, ada yang lebih rendah. Oh gitu. Jadi yang 4, 5, 6 itu dekat, ya kan? Yang 1 sampai 4 itu. Oke, baik segitu dulu teman-teman. Itu tadi penjelasan dari Pak Indro Sutarno selaku Technical Service Division PT Astra Honda Motor. Itulah alasannya kenapa Honda CBR 250 RR bisa naik 1 deka. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton.